Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Petani Sawit Penermah. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kebetulan hari ini kita ada dua kotak casing. Ini kotak yang pertama, kotak yang besar. Dan ini kotak yang kedua, kotak yang hitam. Kotak yang kecil ya, ini yang warna hijau ini. Nah, di kotak ini sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu kita ternakan cacing untuk kita ambil casingnya, tapi karena emang kita selalu memasukkan sampah organiknya setiap hari, jadi masih banyak bekas-bekas makanan ataupun sampah-sampah organik yang belum terurai dengan sempurna ya. Tapi kalau kita lihat bawahnya ini udah terurai, udah jadi casing. Dan kita bisa lihat ini cacingnya banyak banget nih. Tuh. Ini cacingnya banyak banget. Dan ini udah jadi casing, udah bisa kita ambil untuk kita jadikan pupuk tanaman kita. Dan hari ini kita coba mau ambil sebagian untuk kebutuhan pupuk tanaman kita yang ada di penermah kita ya. Nih. Oh ya, bahan-bahannya sendiri mungkin kalau yang belum tahu apa aja bisa cek di video saya yang pertama, itu tentang pembuatan ataupun pengolahan pupuk casing. Itu bahan-bahannya simple aja sih, cuma tanah bekas tanaman yang dari polybag, terus juga kayak teh gitu, bekas teh celup ya, sama ini kotoran kambing. Dia belum terurai tapi dia udah terfermentasi dengan baik di sini. Belum terurai jadi casing karena mungkin kotoran kambing ini memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan kotoran sapi, tapi dia udah terfermentasi dengan baik ya, sehingga ini bisa dijadikan campuran untuk pupuk tanaman kita. Nah, di sini juga kita punya ini nih, tanaman daun bawang dari bekas-bekas masak istri di dapur ya. Jadi kalau misalkan ada bekasnya gak kita buang, tapi kita tancapin lagi, kita masukin ke sini, dan alhamdulillah bisa tumbuh subur ya. Ini campurannya sekam bakar, terus juga sekam mentah yang udah busuk, sama casing dan kue kambing. Ini kita mau coba lihat lagi. Tuh, ini cacingnya banyak ya, cacingnya banyak banget. Ini juga ada daun bawang yang tumbuh nih. Kita kemarin nggak ada tempatnya, jadi ya kita tancapin di sini dan alhamdulillah tumbuh subur. Nah, ini juga ini rambutan kayaknya, biji rambutan yang kita masukin sini dan alhamdulillah tumbuh juga. Ini menandakan bahwa emang casing itu baik untuk kesuburan tanah. Ini cacingnya tuh ya, cacing bisa tumbuh subur sini, berkembang biak dengan bagus di sini. Ini juga apa ini, ada yang tumbuh juga di sini. Ini pohon mangga, ini dari biji mangga yang kita buang ke sini bijinya, dan ternyata dia tumbuh ya. Nah, kita coba ambil dulu sebagian ya, ambil sebagian. Ini kita siapin wadahnya. Harus ini kunyit juga dia udah keluar akar nih ya, berarti dia tumbuh juga di sini. Nah, kita akan ambil sendiri dulu, karena dulu sendiri. Nah, lalu kita akan pisahkan antara yang sudah jadi casing sempurna sama yang masih belum. Kita yakin.
Nah, ini kita ayak dulu ya, kita pisahkan antara yang sudah terfermentasi dengan baik ya, atau udah jadi casing benar-benar sempurna jadi casing, sama yang belum. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang casing udah jadi casing ya. Ini kotoran cacing nih, kayak gini, gelindil-gelindil kayak meses gini. Tuh. Ini juga pada tumbuh di sini. Nggak tahu ini biji apa yang dulu kita masukin, mungkin biji cabai kan emang banyak juga nih kayak gini ya. Cabai-cabai yang kita masukin ke sini. Mungkin dia lama kelamaan ya tumbuh juga gitu. Kita ayak sedikit demi sedikit. Kalau ada ayakan yang kayak buat ngayak pasir, saringan pasir gitu, mending pakai itu, tapi yang lebih kecil lagi ya, jangan yang terlalu besar, karena memang kalau pakai ini lama prosesnya, pengayakannya, jadi cukup memakan waktu juga. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat banyak juga telur-telur cacing ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ya. Ini telur cacing. Itu menandakan cacingnya betah tinggal di sini. Medianya lembab, tidak basah, juga tidak kering, dan cocok untuk dia berkembang biak ya. Jadi kalau misalkan ada telur cacing ini atau kokon kayak gini, ini menandakan cacingnya betah tinggal di sini. Dan biasanya dalam satu kokon ini, kalau dia sampai menetas, bisa sampai 10 sampai 20 ekor cacing. Ya. Jadi kalau misalkan kita simpan 1 kilo dalam kotak seukuran seperti ini, mungkin dalam 2-3 bulan itu bisa lebih ya, bisa lebih dari 1 kilo. Karena dia akan terus bertelur. Dan satu kokon ini biasanya isinya 10 sampai 20 ekor cacing nih. Kita biarkan aja, nanti kita masukin ke media tanam juga supaya nanti dia menetas di media tanam. Nah, saat kita masukkan bahan organik ke media tanam, bahan organik itu akan menjadi makanannya dan akan diurai oleh cacing. Jadi di dalam media tanam kita udah ada cacingnya. Dan untuk makanannya ya kita berikan bahan-bahan organik seperti mungkin rumput-rumput kering, kotoran kambing. Nanti juga yang belum terurai akan dibantu diuraikan di sana ya. Nah, ini nih. Ini kita segini aja udah cukup nih untuk kebutuhan pupuk kita. Memang tanaman yang di depan rumah kita belum terlalu banyak, jadi segini aja udah cukup. Nanti sebagian akan kita rendam dengan air untuk kita jadikan komposti ya, ataupun kita encerkan lah. Sebagian kita rendam, kita tambahkan gula dan M4, dan sebagian lagi ya dalam bentuk seperti ini aja. Nah, kalau cacing tuh kayak gini nih, kotoran cacing tuh dia bentuknya kayak tanah, bisa dibentuk, tapi dia nggak keras, mudah juga untuk dihancurkan. Dia gampang dibentuk kayak gini tuh. Dia bentuknya ini gampang, tapi dia lemah, tidak keras. Nah, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.